Kembali Kompas Petang, masih bersama kami Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Saya ke Mas Arya. Jadi tadi kan sebelum jeda kita bahas nama-nama nih. Kalau bicara soal Panglima yang akan segera diganti, otomatis nama Pak Hadi ini yang jadi sorotan. Karena sering disebutkan bahwa setelah pensiun Pak Hadi akan masuk kabinet. Kalau hitung-hitungannya CSIS atau amatannya CSIS gimana? Saya kira kalau kita lihat dari beberapa panglima ya, ada beberapa panglima yang juga mengisi pos kabinet ya. Misalnya Pak Joko waktu itu menjadi Menko Polhukam di zamannya Pak SBY, kemudian Pak Muldoko mengisi pos KSP di zamannya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ya. Nah, jadi saya menduga memang Pak Hadi akan diberikan pos di kabinet ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Bang Manuel lebih tahu pos apa yang akan diberikan. Tapi saya menduga, saya memperkirakan memang selain ini waktu yang tepat untuk reshuffle kabinet, memang tantangan kita ke depan dari sisi pemerintahan memang nggak mudah juga ya. Pertama, beberapa waktu lalu Indonesia sudah menerima status sebagai ketua G20, Ya. akan menjadi tuan rumah pelaksanaan G20 ke depan. Betul. Begitu juga agenda-agenda strategis ke depan yang memang pemerintah akan membutuhkan dukungan dari DPR. Misalnya pembahasan Omnibus Law, reformasi sektor keuangan, Ya. kemudian rancangan undang-undang di ibu kota baru, dan tentu juga saya kira dengan kebijakan-kebijakan strategis itu Presiden itu lebih butuh banyak dukungan di parlemen gitu. Oke. Nah, kalau posnya Pak Hadi yang menurut CSIS ideal atau kemungkinan bisa itu yang mana? Kalau keputusan kan sudah pastilah Pak Presiden yang paling tahu, tapi kemungkinan masuk ke pos mananya apakah CSIS ada bayangan soal ini? Saya nggak punya bayangan, terus terang Mbak Friska. Eh, bisa akan ditarik di beberapa pos, terutama yang memang berkaitan dengan pengalaman Pak Hadi ya, terutama di isu-isu soal pertahanan dan juga keamanan ya, dan isu-isu strategis lainnya. Dan saya menduga kemungkinan akan ditaruh di bidang-bidang itu. Tapi persisnya seperti apa, terus terang saya nggak dapat informasi. Ya. Mau tahu persisnya nggak? Kalau Bung Noel gimana? Persisnya gimana? Oh, katanya Bung Noel kayaknya udah punya bocoran atau punya dengar-dengar dari istana. 55% Pak Hadi masuk kantor staf Presiden ganti Muldoko. Terus Pak Muldoko kemana dong? Ya nggak tahu, dia sibuk berpartai kali. Ngurusin partai Demokrat. Itu informasinya valid dari Pak Presiden langsung atau dari mana, Bung Noel? Kayaknya ini pertama kali nih ya, pertama kali disampaikan langsung di layar Gini, di Kompas TV. Kompas ini kan selalu pertama mendapatkan info dari saya. Nah, terima kasih kalau gitu Bung Noel. Nah, jadi iya sudah pasti mengisi pos KSP nih. Kan 55%, bisa berkurang dong. Bisa kurang bisa lebih. Tapi kenapa ditempatkan di sana kalau menurut Joman dari info Ya kita di lihat Pak info yang Presiden? bukan info ya, tapi kita lihat kan Pak Mul lagi sibuk berpartai, lagi sibuk dalam konteks, dan itu kan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi lah yang disoroti, karena kan pemerintahan ini terlalu mengintervensi persoalan partai di luar partai pemerintahan, dan itu kan tidak sehat. Nah, ini menjadi catatan kami kenapa Presiden kemungkinan untuk mencopot Pak Muldoko. Oke. Seperti itulah catatannya. Oke, nah kalau Mas Arya, kalau dari informasinya Bung Noel tadi dan juga kemungkinan pos-pos lainnya, sebenarnya siapa saja yang harusnya betul-betul dipilih Pak Jokowi untuk mengisi kalau ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Karena waktunya kan nggak banyak sebenarnya untuk efektif 2 tahun lagi. Ya, saya kira ada beberapa skenario ya, Mbak Friska ya. Yang pertama, saya menduga Presiden akan tetap mempertahankan terutama alokasi pos-pos menteri yang berasal dari partai politik. Tujuannya tentu untuk menjaga keseimbangan di antara partai koalisi. Yang kedua, mungkin akan ada pergeseran beberapa pos menteri ya. Jadi menteri-menteri akan digeser, dan itu terjadi juga pada beberapa reshuffle sebelumnya. Atau skenario ketiga, Presiden akan menambah posisi wakil menteri. Jadi kalau memang menteri-menteri yang secara chemistry dekat gitu ya, atau berasal dari menteri partai agak susah digeser, kemungkinan Presiden akan menambah pos wakil menteri. Dan kemungkinan keempat adalah yang tentu yang akan punya terganggu dan berpotensi untuk digeser adalah menteri-menteri dari non partai ya. Itu juga sudah menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan gitu.
Jadi saya kira 4 kemungkinan itu bisa terjadi dalam proses reshuffle kita kali ini. Non partai ini untuk mengakomodasi PAN salah satunya, bisa begitu Mas Arya? Ya, salah satunya begitu, tapi bisa saja presiden tidak menggesernya. Misalnya menteri itu dianggap punya kinerja baik, ya, dianggap punya jasa terhadap kabinet, terhadap presiden terutama dalam proses pemilu gitu. Dan bisa saja presiden menambah pos baru ya, misalnya wakil menteri keuangan, wakil menteri gitu ya, dan menggeser beberapa porsi di kabinet. Jadi itu saya kira terpulang kembali kepada kebijaksanaan presiden, dan presiden tentu sudah punya hitungan yang matang soal itu. Dan waktunya harus di November kah? Saya kira dugaan saya mungkin akan dalam waktu dalam waktu yang dekat ya, tapi saya agak cukup nggak terlalu Ragu? nggak mungkin juga, agak ragu juga kalau presiden akan dengan cepat melakukan pergantian seperti yang disampaikan Bang Noel tadi, bersamaan waktunya dengan pelantikan Panglima. Karena waktunya cukup mepet sekali ya, hanya tersisa beberapa hari, dan tentu proses presiden untuk melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik, ketua partai politik itu tentu juga butuh waktu. Oke. Nah, kalau terakhir dari Joman, harapannya apa kalau nanti akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Ya, di pemerintahan Jokowi yang terakhir ini, saya yakin sekali presiden tidak mau gambling lah, meninggalkan legacy yang buruk. Dengan kita lihat beberapa kinerja menterinya yang menurut pandangan kami mentalnya masih mental garong, maling. Dan ini sudah teruji dan terbukti, kita lihat fakta di lapangan seperti apa. Jadi ya menurut kami semoga nanti presiden tidak gambling lagi, memilih pembantu-pembantunya yang tidak sevisi dan semisi dengan presiden. Padahal presiden kan berkali-kali sudah menyampaikan ke publik bahwa menteri harus satu visi satu misi dengan presiden. Menteri tidak boleh memiliki visi misinya sendiri. Nah, faktanya hari ini kita lihat beberapa menteri ya menjalankan visi misinya sendiri. Oke. Karena kita lihat kan 2024 ini tahun politik ya, menghadapi pilpres. Ada yang sibuk masang baliho, ada yang sibuk nyari duit buat pilpres. Nah, kayak begitu-gitu menurut saya presiden juga harus punya pertimbangan-pertimbangan seperti itu agar pemerintahan yang terakhirnya berjalan dengan efektif. Oke. Jadi Bung Noel, terima kasih waktunya, terima kasih juga Mas Arya. Kita tunggu kalau ada perombakan kabinet, semoga ini bisa menjadi suntikan agar kinerja presiden semakin baik di sisa masa pemerintahannya. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, sehat terus. Sampai jumpa lagi. Selamat sore, terima kasih.